Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo adik-adik, pembaca modul pembelajaran interaktif Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Ya, eee, pada video kali ini saya akan membahas mengenai union, ya. Union ini mirip dengan, tipe data bentukan struct, tapi ada beberapa perbedaan mendasar antara struct dan union. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu union? Jadi, union ini adalah tipe data yang ditentukan pengguna, atau ya yang biasa kita sebut, tipe data bentukan, di mana dalam union semua anggota berbagi lokasi memori yang sama. Nah, sedangkan pada struct itu tidak seperti itu, ya. Kalau dalam union semua anggota berbagi lokasi memori yang sama, sehingga ketika terdapat dua variabel yang bertipe sama, misalnya integer A, kemudian integer B misalnya. Nah, ketika misalnya kita memasukkan nilai 50 ke B, maka secara otomatis, A juga akan bernilai 50, seperti itu. Karena tipe datanya sama. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini tadi, berbagi lokasi memori yang sama. Nah, dengan kata lain, union itu memungkinkan suatu bagian memori diakses sebagai tipe data yang berbeda pula. Kalau kasusnya misalnya seperti ini, integer A, kemudian float B, ya, maka, ketika kita menyimpan nilai ke variabel B, maka itu akan mempengaruhi variabel A yang isinya akan berisi nilai yang, tidak jelas dari mana datangnya, kurang lebih seperti itu, ya. Ya, langsung saja kita masuk ke materi mengenai sintaks pendeklarasian union. Nah, bagaimana mendeklarasikan sebuah union? Pada dasarnya sama dengan sintaks pendeklarasian struct, hanya saja keyword yang digunakan ini adalah keyword union. Kemudian nama union ya sama, ketika kita ingin membuat nama struct yang jelas, untuk identifier ataupun variabel itu harus memenuhi syarat pemberian namanya ya, seperti yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Kemudian dalam union juga memiliki data member atau variabel member atau data elemen, ya 3 istilah yang saya sebutkan tadi itu merujuk kepada maksud yang sama. Di mana setiap data member itu dideklarasikan di dalam union ya, dideklarasikan dalam union. Kemudian setiap variabel memiliki tipe datanya, dan ketika tipe datanya sama, maka secara otomatis kedua variabel tersebut akan memiliki nilai yang sama tergantung nilai terakhir yang diinputkan ke dalam, salah satu variabel tersebut. Contohnya seperti ini, saya mendeklarasikan sebuah union paket internet, ya, di mana di dalamnya ada 3 data member atau 3 variabel member, yaitu kuota malam, kuota pagi, dan kuota siang. Nah, ketiga-tiganya ini bertipe data yang sama, sehingga ketika kuota siang saya inputkan nilai 55 misalnya, maka secara otomatis kuota malam, kuota pagi itu juga akan memiliki nilai 55, seperti itu, ya. Oke. Kemudian, bagaimana pembentukan objek union? Sama dengan struct, ya. Jadi nama unionnya apa, kemudian nama objeknya apa. Jadi sekali lagi sama, ini pembentukan objek pada dasarnya sama dengan pendeklarasian variabel, misalnya integer x, ya. Nah, ini kan tipe datanya, ini nama variabelnya. Sama dengan ini adalah nama unionnya atau nama tipe datanya kan, tipe data yang kita bentuk tadi kan. Nah, tipe data unionnya, ini adalah variabelnya. Tapi kita menggunakan istilah objek di sini, yang sebenarnya sama saja dengan variabel ya. Nah, nama union tentunya harus dideklarasikan terlebih dahulu. Mungkin bisa jadi seperti ini misalnya. Kemudian contohnya misalnya paket internet begadang, sama seperti, struct ya, seperti contoh sintaks tadi juga, ini adalah nama unionnya, kemudian ini adalah nama objek yang dibentuk dari union ini. Kemudian, bisa juga kita mendeklarasikan sebuah union, mendeklarasikan membentuk objek sebuah union bersamaan pada saat pendeklarasian unionnya. Ya, sama dengan struct,
lagi-lagi sama dengan struct, nama objeknya diletakkan setelah tutup kurung kerawal dan sebelum titik koma. Dan jika lebih dari satu, maka pisahkan dengan koma. Misalnya seperti ini, objek 1, objek 2, objek 3. Ya, titik, koma. Jadi pisahkan dengan koma ya. Jika lebih dari satu objek yang akan dibentuk. Jadi objek ini ya tentunya akan mewarisi data member dari union pembentuknya ya. Jadi kalau ada 3 data member sana, maka di dalam objek yang dibentuk juga akan memiliki 3 member yang dapat menampung nilai ya. Oke, ini contohnya ya, ada union paket internet yang dideklarasikan memiliki 3 data member yaitu kota malam 1, kota malam 2, dan kota malam 3, dan di sini juga kita langsung mendeklarasikan sebuah objek bernama begadang. Sehingga begadang ini juga akan memiliki data member malam 1, malam 2, dan malam 3. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana menyimpan nilai ke dalam union? Ya sama, lagi-lagi sama dengan struct ya. Jadi ada nama objeknya, kemudian dipisahkan dengan titik, kemudian nama member, dan nilai yang akan kita inputkan. Misalnya seperti ini. Begadang.kuota malam 1 sama dengan 50. Artinya 50 akan masuk ke dalam variabel kuota malam yang ada di objek begadang. Jadi kalau misalnya ada 2 objek yang dibentuk, maka penginputan nilainya tidak akan salah karena kita menyebutkan nama objek yang dimaksud. Ya. Kenapa cukup data membernya saja? Karena bisa jadi kita mendeklarasikan lebih dari satu objek, kan data membernya namanya sama kan untuk setiap objek. Nah, sehingga kita perlu menuliskan nama objeknya di depan diserta dipisahkan dengan tanda titik antara data membernya. Seperti itu. Untuk mendapatkan nilai cukup dengan seperti ini, nama objek, kemudian nama membernya, contohnya seperti ini, begadang.kuota malam. Ini kita sudah dapat mendapatkan isi dari variabel kuota malam dalam objek begadang. Nah, kalau kita misalnya ingin mengkopinya atau memasukkannya ke dalam variabel yang lain, ya cukup seperti ini, integer misalnya x sama dengan begadang.kuota malam, maka kuota malam yang misalnya tadinya berisi 50, maka 50 ini akan masuk juga ke variabel x, ya, seperti itu. Oke, adik-adik, itu yang bisa saya jelaskan mengenai tipe data bentukan union. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang saya jelaskan. Dan untuk lebih memahaminya, di modul juga saya sudah sertakan contoh program yang bisa adik-adik coba dan beberapa soal latihan serta tugas untuk mempermantap kemampuan adik-adik dalam memahami atau menerapkan konsep dari tipe data bentukan union ini. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.